Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dananggraini. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil case studi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kegawat Daruratan Dasar Maternal dan Neonatal. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kasusnya terlebih dahulu. Nyonya Kasih, usia 23 tahun, P2A0, telah Anda tolong persalinannya 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan, berat 1800 gram, jenis kelamin laki-laki, dan nilai Apgarnya 5-7. Saat Anda melakukan observasi, kala 4, Nyonya Kasih mengeluh mengeluarkan darah banyak. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatal? 3 hari kemudian Anda melakukan kunjungan rumah untuk mengunjungi kondisi ibu dan bayi. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal dan neonatal? Ya, di sini ada satu kasus dengan 2 diagnosa. Yang pertama diagnosa untuk ibu dan yang kedua untuk bayi. Saya bacakan terlebih dahulu diagnosa ibu. Nyonya K, usia 23 tahun, P2A0, infartu kala 4 dengan pendarahan primer. Diagnosa yang kedua untuk bayi yaitu bayi Nyonya K dengan BPLR sedang. Kenapa kita ambil 2 diagnosa tersebut? Kita mempunyai dasar diagnosa. Yang pertama untuk ibu. Berdasarkan kasus di atas, Nyonya K mengalami pendarahan kala 4 primer karena Nyonya K mengeluarkan darah banyak pada saat kala 4. Kenapa sih disebut dengan dikatakan pendarahan kala 4? Ya. Dikatakan pendarahan kala 4 karena Nyonya K mengeluarkan darah secara abnormal. Rata-rata kehilangan darah selama persalinan per vaginam yang ditolong dokter obstetrik tanpa komplikasi lebih dari 500 mg. Dan kok didiagnosa postpartum primer? Karena Nyonya K mengalami perdarahan setelah keluarnya plasenta dan kurang dari 24 jam. Dasar diagnosa bayi. Berdasarkan kasus di atas, bayi lahir spontan berat 1800 gram, yaitu dikatakan BPLR ya, karena kurang dari 2500 gram. Jenis kelamin laki-laki dan nilai Apgar 5-7. Bayi pos prematur sedang yaitu 33-38 minggu atau BPLR. Saya tadi sudah jelaskan jika BPLR itu kurang dari 2500 gram. Kita lanjut. Apa sih tindakan yang dilakukan oleh seorang bidan? Untuk ibu, yang pertama, penyebab perdarahan kala 4 primer itu ada 3, yaitu antonia, yang kedua retensio plasenta, dan yang ketiga laserasi luka pada vagina dan perineum. Penata laksanaannya, perdarahan kala 4 primer. Perdarahan harus minimal jika uterus wanita berkontraksi dengan baik setelah kelahiran plasenta.
jika ada aliran menetap atau pancaran kecil darah dari vagina, maka bidan harus mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, periksa konsistensi uterus yang merupakan langkah pertama untuk menghubungkan dengan langkah pertama yang berhubungan dengan atonia uterus. Yang kedua, jika uterus bersifat atonik, masase untuk menstimulasi kontraksi. Memasasenya itu searah jarum jam ya, jangan berlawanan. Jika berlawanan itu hasilnya bisa menghentikan tapi kurang efektif dan hasilnya itu tidak maksimal, sehingga pembuluh darah yang mengalami perdarahan. Yang ketiga, jika perdarahan tidak terkendali, minta staf yang lain melakukan panggilan ke dokter. Yang keempat, jika res plasenta atau kotiledon hilang, lakukan eksplorasi uterus. Uterus harus benar-benar kosong agar dapat berkontraksi secara efektif. Yang kelima, jika uterus kosong dan berkontraksi dengan baik, tetapi pendarahan tetap berlanjut, periksa pasien dengan mendeteksi laserase serviks, vagina, dan perineum. Karena mungkin ini menjadi penyebab perdarahan. Tadi penyebab perdarahan ada 3. Yang pertama atonia uteri, retensio placenta atau plasenta yang tertinggal. Terus yang ketiga laserasi. Mungkin ini yang jadi penyebab perdarahan pada kala 4. Jika terjadi karena laserasi, ikat sumber pendarahan dan jahit semua laserasi. Jadi di dep, terus kita cari mana sumber laserasinya, sumber lukanya yang belum dijahit, terus kita cek. Yang ke-6, jika terjadi shock, penurunan tekanan darah, peningkatan nadi, pernafasan menjadi cepat dan dangkal, kulit dingin dan lembab. Tepatnya, tempatkan pasien dalam posisi shock, posisi Trendelenburg, selimuti dengan selimut hangat, beri oksigen, dan programkan darah di ruangan. Jadi persiapan transfusi. Lalu pada kasus ekstrem, yang terakhir ini ya, pada kasus ekstrem dan sangat jarang ketika perdarahan semakin berat, nyawa pasien berada dalam bahaya dan dokter belum datang, lakukan kompresi aortik dapat dilakukan pada pasien yang relatif kurus. Kompresi aorta per abdomen terdapat tulang belakang. Itu untuk bayi ya. Kita lanjut ke itu untuk ibu. Sekarang untuk bayi. Yang pertama, penata laksanaannya. Penata laksanaan untuk neonatus dengan BPLR, bayi prematur sedang. Bayi prematur sedang 3-38 minggu atau BPLR 1.500-2.500 gram dapat mempunyai masalah segera setelah melahirkan. Asuhan yang diberikan yaitu, jika bayi tidak ada
kesukaran bernafas dan tetap hangat dengan metode kanguru, rawat ibu bersama bayinya. Rawat bayi bersama ibunya. Yang kedua, dorong ibu mulai menyusui dalam 1 jam pertama. Kita memotivasi ibu untuk menyusui dini IMD selama 1 jam pertama. Yang ketiga, jika bayi sianosis biru atau sukar bernafas, frekuensinya kurang dari 30 atau lebih dari 60 kali per menit. Lihat juga tarikan dinding dada ke dalam atau merintih. Berikan oksigen 0,5 liter per menit lewat kateter hidung atau nasal prong. Yang keempat, jika suhu aksiler turun di bawah 350, hangatkan bayi segera. Tadi di bawah 35 derajat Celcius. Yang kedua, observasi, pemantauan saat dirawat. Yang pertama, terapi. Yang kedua, bila diperlukan terapi untuk penyulit, tetaplah diberikan. Yang ketiga, tumbuh kembang. Kita pantau selalu tumbuh kembang bayi BPLR, karena BPLR itu butuh pemantauan yang lebih khusus daripada bayi yang normal. Terus yang keempat, pantau berat badan secara periodik. 7-10 hari atau 10% BPLR lebih dari sama dengan 1.500 gram dan 15% bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1.500 gram. Tadi saya sudah jelaskan bahwa BPLR itu harus dipantau secara intensif. Yang kelima, perhatikan kemampuan menghisap bayi. Tingkatkan jumlah ASI 20 ml per kilogram per hari sampai tercapai 180 mg per kilo per hari. Yang keenam, ukur berat badan setiap hari, panjang badan, lingkar kepala setiap minggu. Jadi yang setiap hari itu berat badan, yang diukur setiap minggu panjang badan dan lingkar kepala. Ya, yang keempat, peran bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan saat kunjungan ANC 3 hari. Untuk ibu, yang pertama, periksa jahitan perineum, apakah sudah ada tanda-tanda pengeringan atau belum. Motivasi yang pertama ini selalu memotivasi ibu untuk tidak takut untuk menjalankan aktivitas rumah tangganya. Yang penting jangan terlalu berat. Periksa apakah kering atau belum. Terus motivasi ibu untuk selalu menjaga kebersihan vaginanya agar tetap bersih sehingga tidak terjadi infeksi. Yang kedua, periksa warna lokea. Ayo, warna lokeanya harusnya apa? Ya, benar, rubra. Warna
merah muda ya, masih merah muda. 3 hari itu masih merah muda, yaitu lokeanya rubra. Yang ketiga, periksa volume lokea yang keluar. Masih normal atau masih terjadi pendarahan. Kalau terjadi pendarahan tadi lebih dari 500, kalau belum di bawah 500. Terus yang keempat, palpasi abdomen untuk mengecek kontraksi TFU apakah teraba tegang atau tidak. Di sini juga harus diperhatikan dan jangan lupa jika kunjungan ANC 3 hari, dicek kontraksinya apakah bagus atau tidak, keras atau tidak, teraba atau tidak. Yang kelima, palpasi abdomen untuk mengukur tinggi fundus uteri. Normalnya 3 cm di bawah pusat. Yang keenam, berikan penkes kepada ibu tentang gizi untuk mempercepat pengeringan jahitan dan mengembalikan stamina ibu. Yang ketujuh, menyarankan ibu untuk lebih intensif dalam menyusui bayinya. Nah, di sini juga kan tadi ada kasusnya kan BBLR. Jadi selalu memotivasi ibu untuk selalu kontak tubuh dengan bayinya. Selalu rutin dan konsisten dalam melakukan kanguru, metode kanguru. Selalu menyusui, ASI eksklusif. Terus yang ke-8, ajari ibu teknik metode kanguru untuk mengetahui denyut jantung atau nadi, pernafasan bayi lebih teratur, dan suhu lebih hangat sehingga mencegah hipotermi, mempermudahkan pemberian ASI, tidur bayi lebih nyenyak lama di dekapan ibu, dan yang paling penting itu mempercepat kenaikan berat badan bayi. Selanjutnya untuk bayi. Yang pertama, mengetahui perkembangan bayi dan mencegah atau mengurangi kemungkinan komplikasi setelah pulang sesudah hari kedua, 10, 20, ke 30. Dilanjutkan setiap bulan. Yang kedua, lakukan penilaian pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Yang ketiga, tes perkembangan Denver Development Training Test atau DDST. Yang terakhir, awasi keadaan kelainan bawaan. Sekarang kita bahas SOP metode kanguru. Apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan metode kanguru ini? Yang pertama, baju kanguru, baju hangat, baju pasien, baskom, dan BH. Untuk bayinya, popok, kaos kaki, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, alat tulis pakai instrumen, sarung tangan, dan handuk. Ya, sekarang kita lanjut prosedurnya. Sikap dan perilaku. Kita selalu mengedepankan memberikan salam kepada pasien, menyambut ibu dan keluarga dengan baik,
menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, memposisikan ibu dengan baik, tanggap terhadap reaksi ibu, sabar dan teliti. Metode kanguru ini, jika lahir bayi sudah dikategorikan BPLR, kita lihat apakah bayi bisa dirawat gabung dengan ibunya atau tidak. Jika memungkinkan, segera mungkin kita mengajarkan metode kanguru ini kepada keluarga, kepada ibu, sehingga kita dapat menilai sudah betul atau belum sebelum pasien itu pulang ke rumah. Ya, kita lanjut ya. Metode kanguru. Yang pertama, menjelaskan manfaat metode kanguru. Tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama, untuk denyut jantung atau nadi, pernafasan bayi lebih teratur dan suhu lebih hangat sehingga mencegah untuk hipotermi. Yang paling penting metode kanguru ini, yang paling penting itu dapat mempercepat menambah berat badan pada bayi baru lahir dengan berat badan rendah, dan bisa mensukseskan ASI eksklusif. Yang terakhir itu, bayi itu lebih nyenyak saat tidur karena yang pertama hangat dan skin to skin dengan ibunya. Jadi suhu itu tidak terlalu dingin karena suhu ibu dan suhu bayi akan sama. Yang kedua, mencuci tangan dengan bersih secara prosedural. Cuci tangan dengan langkah yang benar. Kalau bisa dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menyiapkan baju kanguru yang hangat. Yang keempat, menyiapkan bayi dengan pakaian tertutup, dengan pakaian tutup kepala, kaos kaki, dan popok. Nah, ini jangan lupa pakai popok sehingga nanti jika pipis tidak langsung dicopot lagi, terus dipasang lagi, dicopot lagi, dipasang lagi, sehingga bisa bertahan berjam-jam. Ya, kita lanjut. Memasukkan bayi ke dalam kantong kanguru dengan hati-hati. Yang pertama, membantu melepas baju dan BH. Yang kedua, membersihkan daerah dada. Bersihkan dada ibu, perut dengan air hangat. Jadi ke sini terus bagian perut. Yang ketiga, memakaikan baju kanguru pada ibu dari lengan kanan, kemudian lengan kiri, lalu baju disilangkan dengan dikancingkan. Bagian bawah baju diikat dengan pengait baju. Simpul mati ya, jangan simpul. Yang keempat, memposisikan bayi tegak di tengah payudara dan sedikit ekstensi. Jadi itu posisinya seperti katak. Terus kepala bayi itu dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Perhatikan pernafasan bayi
apakah tertutup dengan payudara atau tidak. Yang kelima, memposisikan bayi seperti posisi katak. Ya, tadi saya sudah katakan, posisikan bayi seperti katak. Selalu pantau apakah bayi pernafasannya terhalang atau tidak. Yang keenam, memakaikan baju luar ibu. Yang selanjutnya, mengancingkan atau mengaitkan baju luar ibu, mengajari ibu memonitor bayi seperti pernafasan, suhu, gerakan bayi. Selanjutnya, menganjurkan ibu selalu tetap menyusui bayinya. Ibu selalu menyusui bayinya 2 jam sekali atau setiap bayi menginginkan. Jangan sampai bayi kelaparan ya. Selanjutnya, memberikan kesempatan klien bertanya, melakukan evaluasi, dan cuci tangan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan dan dari perkataan atau dari tulisan, saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar dan masih perlu diperbaiki. Saya Riza Dian Anggraini masih butuh bimbingan dan masih butuh kritik sehingga saya dapat memperbaiki untuk presentasi yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.